اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan berkenaan dengan Alhamdulillah nomor 12, nomor 13 dan nomor 14 dalam satu paket tauhid. Kemarin kita sudah setengah jalan membahas surah Az-Zumar berkaitan dengan Alhamdulillah, berkenaan dengan Alhamdulillah tauhid uluhiyah, ya. Dan kita banyak membicarakan ulul albab, ya. Maka saya berpikir supaya betul-betul memahami siapa itu ulul albab, yang memberi pelajaran kita bagaimana berzikir, ya, bagaimana berenung, ya. Kemudian banyak sekali yang kita insyaallah mudah-mudahan kita dapat pengertian yang sangat baik bagi kita, karena zikir itu adalah ibadah yang paling banyak. Kalau as-shalah itu, sembahyang itu li zikri, untuk mengingatku, tapi dalam bentuk formal, ya. Jadi kalau kita sholat itu berzikir dalam arti formal. Kalau yang lain-lainnya ya bebas gitu, ya. Jadi secara umum, ya, zikir itu bisa dipahami mengingat sesuatu, ya, baik keluar ucapan lisan maupun di dalam hati, segala hal yang berkenaan dengan Allah, segala berkenaan dengan Allah, mudah-mudahan kita dapat bermakrifat kepada Allah, ya. Jika kita kenal, kemudian kita mengundang, ya, mengundang ilmu yang berkenaan dengan apa yang kita ucapkan, ya. Jadi kalau definisi menurut bahasa Al-Quran, zikir itu tadi mengingat sesuatu yang berkenaan dengan Allah dan mengundang ilmunya, artinya merecall ilmunya. Jadi seperti kita mengingat sesuatu, katakanlah kalau kita ingat sesuatu si A, katakanlah, maka ingatan kita kepada si A itu berkenaan dengan fungsinya, berkenaan dengan kebaikannya, apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya, sehingga dengan pengetahuan yang begitu kita lebih akrab, ya, lebih akrab. Lebih akrab itu sebetulnya makrifat, kita tahu, ya, bertahu, sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu ayat yang berkenaan dengan ulul albab. Bab itu artinya pintu, ya, pintu. Jadi pintu itu segala keadaan yang memungkinkan kita masuk, pintunya ilmu dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan biasanya kita membacanya walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir, ya.
di dalam surah Al-Imran ayat 189 halaman 75. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan semesta langit dan bumi. Ini ciptaan yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan langit dan bumi, semesta alam ini yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau penciptaan manusia itu kecil. Menciptakan manusia itu kecil, kata Allah. Menghidupkan, mematikan seluruh makhluk, seluruh manusia di dunia ini sama saja dengan menghidupkan satu orang ataupun mematikan satu orang. Saking seringannya gitu ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, berkuasa segala sesuatu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, malam dan siang, la ayatil liulil albab. Sungguh tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi ulil albab. Ya. Sekarang siapa itu ulil albab? Ya. Mudah-mudahan dari sekian ayat ini terbongkar ya. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang yang berzikir, mengingat, menyebut Allah. Jadi menyebut Allah, mengingat Allah, ya, segala sesuatu yang berkenan Allah dengan Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu berdiri, duduk, berbaring dan sebagainya. Artinya sepanjang waktu, sepanjang kegiatan. Jadi ingat dengan Allah itu. Tapi mengingat itu mengundang, ya, mengundang ilmu kita. Misalnya kita mengucapkan, berzikirlah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah, di dalam mengingat Subhanallah itu kita mengingat ilmunya Subhanallah itu. Itulah, ya. Ibarat kalau biasanya supaya komunikasi kita dengan Allah itu baik gitu, kita paham, kita mengerti terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi. Kalau pejabat kita katakan ada tamu atau kita ke luar negeri ya, menteri kita mau bertemu dengan menteri negara lain, kita mempersiapkan sesuatu mengenai, kalau Indonesia mengenai menteri yang sana, ya, siapa dia, bagaimana karirnya, ya kan, bagaimana perhatian dia mengenai negara kita, bagaimana kalau ada dia tulisan mengenai Indonesia. Dengan bekal yang demikian banyak, ya, sehingga menteri kita senang lama berdialog, basic pendidikannya. Jadi, ya antara lain misalnya dia
menulis mengenai Indonesia, kita cari bahan-bahan itu. Maka menteri kita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, berikan tulisan di mana dia tulis. Maka pihak sana itu gembira, ya kan? Siapapun gembira, ya. Karena menteri dibekali dengan ilmu. Ya, seperti ini juga kita berzikir untuk mengingat Allah, kita membekali diri kita dengan ilmu mengenai apa yang kita ucapkan. Ya. Jadi terjadi komunikasi yang baik. Itulah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Satu. Ya. Kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Merenung. Lebih lanjut, kalau tadi mengucap, ya, sambil mengundang pengetahuan. Ini merenung, memikirkan, ya, kejadian penciptaan langit dan bumi. Ini artinya segala hal yang berkaitan dengan isi dunia ini, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, maupun yang rahasia, yang tidak kelihatan. Di merenungan itu seperti itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bisa kita merenungkan segala kejadian pada diri kita, ya. Ya Allah, tahun ini kami mendapat ujian darimu, ya Allah, gitu kan? Mungkin di dalam komunikasi kita itu mengemukakan suatu rasa ketakutan, rasa takut, ya, rasa khawatir terhadap kehidupan kita. Wa yatafakkaru, merenung, ya, segala hal. Dari perenungan itu kita memperoleh nomor 3, ya, suatu kesimpulan. Jadi kalau kita merenung, berpikir, itu artinya zikir. Dan zikir itu diharapkan kita memperoleh kesimpulan. Ya. Misalnya ya, kayaknya bertubi-tubi musibah yang kita alami gitu secara pribadi, kan. Sudah kecurian, istri sakit, ya, anak mendapat musibah. Dari perenungan itu harus mengambil suatu kesimpulan. Maka dicontohkan oleh ulul albab, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, simpulkan, ya Tuhanku, tidaklah Engkau jadikan segala sesuatu di dunia ini sia-sia. Jadi kalau tadi kita kesimpul, ya Allah, mudah-mudahan ujian yang Engkau berikan kepada kami yakin bahwa ujian itu sebatas kemampuan kami, sesuai dengan janji-Mu, ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sambil menangis, ya. Tuh, 3. Itu saya kasih contoh gitu. Atau ujian apa yang Kau ajarkan padaku. Bisa saja kita bersikap positif, kita sulit, terus kita merenung, ini apa yang Kau ajarkan kepadaku, ya Allah, gitu. Artinya kita sadar bahwa itu akan naik tingkat, ya. Allah memberikan kita ujian untuk menaikkan tingkat kita. Kemudian dari kesimpulan itu menghasilkan ucapan.
Subhanaka, subhanaka, fakina adzabannar. Ini pakai kata sambung, kata penghubung fa. Artinya akibat itu gitu ya. Dari pemahaman terhadap kejadian penciptaan di langit dan bumi, dan kesimpulan tidak ada yang kau ciptakan yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya. Subhanaka, fakina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Subhanaka. Di dalam Al-Quran ini ada 9 kata yang ucapannya subhanaka. Nanti kita insya Allah sampai ke, kita kan baru alhamdulillah ya, masih jauh. Subhanaka. Ada 9 subhanaka di dalam Al-Quran. Maha suci engkau. Dalam pengertian ya, secara maknanya, maha suci engkau itu artinya kalau seandainya kami masuk neraka, kira-kira begitu, kami tidak akan berburuk sangka kepadamu karena kau ingin membalas kesalahan-kesalahan dosa-dosa kami. Engkau tidak akan menzalimi kami, tidak sampai berburuk sangka seperti itu. Sesungguhnya kamilah yang bodoh. Subhanaka fakina adzabannar. 4 ya. Sekarang perhatian dia kepada kehidupan akhirat. Dia katakan, Rabbana innaka man tudkhirin nar faqad akhzaita. Tuhan kami, sungguh engkau siapapun yang kau masukkan di dalam neraka, maka sungguhnya engkau telah hinakan dia. 2 kali masalah neraka itu jadi pikirannya. Yang pertama subhanaka fakina adzabannar. Kedua faqad ahzaita, sesungguhnya engkau hinakan dia. Itu 5 ya. Sudah mulai berdoa itu. 5 ini sudah mulai berdoa dia. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimin min ansar. Dan tidak ada penolong bagi yang zalim itu. Dan tidak ada bagi yang zalim itu para penolong. Enggak ada yang nolong. Coba bapak-bapak renungkan, apakah proses di dalam kita berzikir, dalam membaca Quran sampai ke situ? Ya, sudah 5 ini. Kemudian doa. Coba lihat bagaimana dia berkualitas doa. Punya kualitas yang tinggi. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini tinggi, kualitas doa yang tinggi. Dia tahu persis bahwa dia memang sudah beriman, sudah mengikuti Rasulullah SAW. Jadi sudah orang yang bertakwa sudah sampai pada tahap ilmu yang memandai. Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar, sami'na, munadiya yunadi, penyeruh Rasul yang memanggil kami. Dia belajar, dia tekuni, dia pilah-pilah.
dia ambil kesimpulan, dia pegang, dia kemukakan pada orang apabila terjadi perselisihan, dan dia katakan ini yang terbaik. Lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, agar kami beriman kepada Tuhan kalian, fa amanna, maka kami beriman. Kemudian Rabbana fir lana, ampunilah dosa kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunilah dosa kami. Wa kaffir anna, dan tutuplah, hapuslah dari kami sayiatina, dosa-dosa kami. Jadi dia paham sampai suatu kondisi dosa itu bukan diampuni saja, tapi dihapus. Bagaimana caranya memperoleh penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Dia tahu, dia paham. Kalau dihapus, diampuni, kalau diampuni itu masih ditayangkan nanti di akhirat tuh. Ini dosa kamu, ini dosa kamu, ini dosa kamu. Ya, kelihatan tapi diampuni. Tapi namanya dihapus, ditutup, itu hilang, tidak ada di dalam rekaman. Ya, wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar, dan kumpulkanlah ruh-ruh kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Wa tawaffana ma'al abrar itu tinggi itu. Dia bisa kumpulkan dengan orang-orang yang abrar. Abrar itu orang yang baik. Tidak usahkan manusia, hewan pun, tumbuh-tumbuhan pun dia tidak ganggu. Malahan dia senang dengan binatang-binatang peliharaan, ya, seolah-olah dia berkomunikasi dengan binatang-binatang. Itu saking baiknya orang, dan dia punya target yang tinggi, karena dia tahu apa yang dikerjakan, apa yang dipikir. Ini orang yang berpikir kalau ini 2 kali tadi kan masalah akhirat, masalah kiamat itu. Masalah hari akhir itu dua kali. Jadi orang yang kalau berpikir masalah hidup ini adalah untuk kepentingan setelah kematian, itu orang cerdas. Kalau menurut hadis Rasulullah SAW, siapa itu al-qis? Siapa itu orang yang cerdas? Orang yang cerdas ya orang yang berpikir sesudah kematian. Ya, itu. Rabbana wa atina, Tuhan kami, berikanlah kami, wa atina ma wa'adtana ala rusulika, berikan kami yang kau janjikan. Janji Allah apanya dia tahu, apa-apa janji Allah itu dia tahu. Ya. Mengapa dia menuntut, minta diberikan? Mengapa dia menuntut? Kan dia sudah melaksanakan. Ya, dia sudah laksanakan. Apa yang janji Allah itu dia laksanakan. Persyaratannya dia laksanakan. Maka dia berani. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika, yang melalui lisan para rasulnya. Kalau Nabi mengatakan, kalau siapa yang percaya mengenai hari akhirat, dia akan tidak ngomong kecuali yang baik-baik. Ya, gitu kan? Berarti
Kalau zaman sekarang di dalam medsos kita, kalau percaya hari akhirat, orang tidak akan posting kecuali postingan yang baik-baik. Nah, gitu kan? Atau dia tidak nerima postingan, atau dia mendilik postingan yang jelek-jelek, yang membuat dosa. Kira-kira begitu implementasinya ya. Kembali lagi, wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan kau hinakan kami pada hari kiamat. 3 kali mengenai hari kiamat itu ya. 1, subhanaka fakina adzabannar, jauhkanlah, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari api neraka. Kemudian dia sadar, siapapun yang masuk neraka, faqad akhzaita, sungguh dia dihinakan. Kembali lagi dia ingat lagi, wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan kau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mengingkari janji. Jadi persoalan janji Allah itu betul-betul dia ingat. Janji Allah itu betul-betul dia lakukan persyaratan-persyaratan. Apa yang dia lakukan? Ya, apa yang dijanjikan Allah kepada kita kaum muslimin melalui Nabi Muhammad SAW itu dia ingat. Ya. Ini termasuk orang-orang yang saya jelaskan ya pada kesempatan takwa pertama ya, bahwa ada ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah itu ya, kita bicara bahwa 3 kata, yaitu Quran, as-shalah, sembahyang, dan infak. Kalau kata-kata lainnya sejalan dengan perjalanan kita memahami Quran, itu akan muncul. Nah, kalau kita berbicara masalah orang ulul albab ini, bagaimana keyakinan dia terhadap hari akhirat? Wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati hum yuqinun, yakin benar dia ya, yakin benar. Jadi perjalanan dalam rangka meyakinkan segala sesuatu menuju ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu perjalanannya panjang. Perjalanan merenung, berzikir dan sebagainya. Jadi dalam ibadah ini yang paling utama itu zikir. Tuh. Zikir yang resmi sama zikir yang umum. Gitu ya. Jadi kita ini dalam rangka belajar Al-Quran ini sebetulnya supaya kita merasakan waktu baca Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan mau jawab, hamidani abdu, telah dipuji akan aku oleh hambaku. Ya, sejauh penilaian Allah terhadap benar apa kita muji, gitu ya. Maka tidaklah lain kita paham benar apa isi alhamdulillah dalam konteks Al-Quran. Ya. Terus meningkat Ar-Rahmanir Rahim, telah dipuja akan daku oleh hambaku. Itu naik
tunnya tuh naik. Terus maliki yaumiddin, telah diagungkan akan daku oleh hambaku, jadi naik itu. Kita baru alhamdulillah ya, belum sampai ar-rahmanir rahim ya. Terus maliki yaumiddin, mengenai hari kiamat. Jadi dalam 3 kata itu tercermin ada 3 harapan. Ada 3 komponennya. 1, harapan. Kedua, rasa takut. Rasa takut ya, khauf, raja ya, dan memuji. Nah, 3 perasaan inilah bercampur aduk sampai kita tiba membaca doa maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah kuncinya. Engkaulah yang kami sembah, engkaulah yang kami abdi, dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Hidup kita ini 2 itu ya, dan seterusnya. Nanti semakin terasa ya. Saya kira cukup paham kita, mudah-mudahan dalam mengkaji ulul albab itu, sehingga kepahaman ini akan berpengaruh pada pembahasan kita selanjutnya ya. Ada 7, jadi 7 atau ya bisa dianggap 7 bisa. 1 mengenai zikir, kedua mengenai pikir, ketiga mengenai kesimpulan, keempat mengenai perasaan takut ya dan sebagainya, doa, kemudian janji dan lagi janji, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika ya. Ketujuh, dia tidak yakin, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah janji pasti memenuhi janjinya. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.